Puluhan mama ini histeris saat berhadapan dengan aparat saat unjuk rasa menolak tambang. Warga nekat mengadang alat berat demi mempertahankan wilayah mereka yang akan dimasuki alat berat perusahaan tambang. Sebagian pengunjuk rasa bahkan nekat membuka baju demi mengadang dan berharap simpati dari petugas. Namun petugas tambang yang mendapat pengawalan dari aparat bergeming dan alat berat tetap melaju. Terkait insiden ini, kepolisian setempat berdalih kericuan terjadi karena kesalahpahaman antara warga yang pro dan kontra perusahaan tambang. Terkait aksi ini sebelumnya warga sudah kerap memperingatkan perusahaan tambang agar meninggalkan desa mereka. Warga yang menolak tambang menilai telah terjadi perampasan lahan, sementara pihak yang pro perusahaan menyebut aktivitas tambang sudah sesuai dokumen yang berlaku. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi rusuh tolak tambang di Kendari tadi menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan terkini perang Rusia versus Ukraina. Saya Abraham Silaban. Ratusan warga yang mayoritas emak-emak rela berpanas-panasan di bawah terik matahari untuk antri minyak goreng murah. Meski harus antri, warga mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar minyak goreng. Warga di Kecamatan Kota Nopan Mandaling, Natal, Sumatera Utara harus rela mengantri panjang di bawah terik matahari demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga miring Rp11.500 per liter. Operasi pasar pagi ini digelar di Sperindak Mandaling, Natal bagi masyarakat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Panyambungan dan Panyambungan Utara. Warga yang membeli minyak goreng dijatah, yakni 2 liter untuk masing-masing rumah tangga, 10 liter untuk pelaku UMKM, dan 50 liter untuk pedagang pengecer. Meski harus berpanas-panasan dan mengantri hingga 2 jam, namun warga mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar minyak goreng ini. Mantan politisi Partai Demokrat Angelina Sondak bebas penjara hari ini setelah 10 tahun mendekam di penjara. Angie langsung ziarah ke makam almarhum suaminya, Haji Mas Said. Angelina Sondak tak kuasa menahan tangis saat berada di depan makam suaminya, Haji Mas Said. Ini adalah hari pertama mantan politikus Partai Demokrat itu menghirup udara bebas setelah 10 tahun di penjara karena kasus korupsi Wisma Atlet Kementerian Pemuda dan Olahraga. Angelina sejatinya baru bebas murni akhir April mendatang, tapi mulai hari ini ia sudah bisa menjalani program cuti menjelang bebas. Kita atur ya jadwalnya lagi. Untuk sementara belum bisa, mohon maaf ya. Nanti kita atur. Kita atur lagi ya. 10 tahun lalu, Angelina Sondak divonis bersalah terlibat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet. Selain vonis penjara, ia juga diminta mengembalikan uang 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta US dollar. Sebuah bus mengangkut rombongan siswa yang hendak wisata menabrak tebing di Purbalingga, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Bus wisata rombongan siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ma'arif Kudus, Jawa Tengah menabrak tebing di Purbalingga. Rencananya para siswa hendak wisata ke Baturaden, Banyumas. Kecelakaan ini menyebabkan kernet bus meninggal dunia dan 21 penumpang yang terdiri dari siswa dan guru luka-luka. Untuk dugaan sementara masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Purbalingga. Terus korbannya kan? Untuk korban keseluruhan untuk total penumpang ada 55, kemudian untuk luka ringan sebanyak 21 orang, untuk meninggal 1 orang. Seluruh korban dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bobotsari dan Rumah Sakit Guteng Purbalingga. Sementara korban selamat dibawa pulang menggunakan armada bus lain. Calon kepala desa di Pamekasan, Jawa Timur tewas di depan istri dan anaknya yang masih kecil. Korban yang baru pulang dari rumah mertuanya dibunuh di pinggir jalan dengan senjata tajam. Pembunuhan sadis terjadi di Pamekasan, Jawa Timur.
Korban yang merupakan calon kepala desa Batu Bintang dibunuh dengan senjata tajam saat mengendarai sepeda motor. Bahkan kejadian tersebut terjadi di hadapan istri dan anaknya yang masih kecil. Menurut informasi, korban bernama Miarto baru pulang dari rumah mertuanya yang berada di Kecamatan Waru. Miarto, korban pembunuhan tercatat sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 5 di Pilkades Batu Bintang 23 April mendatang. Hingga kini polisi masih mencari pelaku dan menyelidiki apakah ada keterkaitan Pilkades dengan peristiwa ini. Pemirsa, kami merangkum sejumlah berita dalam berita pilihan News Prime hari ini. Puluhan emak-emak di Bandung ini nekat berdesakan saat pintu swalayan dibuka demi minyak goreng murah. Petugas yang sedianya mengatur antrean pun kewalahan mengatur barisan. Penantian mama ini bertepuk sebelah tangan. Saat memasuki swalayan, rak penyimpanan minyak goreng telah kosong lantaran kehabisan pasokan. Di Kabupaten Bandung, kelangkaan minyak goreng tidak hanya terjadi di pasar swalayan, namun juga di sejumlah pasar tradisional. Sekalipun ada pasokan, namun harga yang tersedia terbilang mahal sehingga menyulitkan pembeli. Tidak hanya demi minyak goreng, puluhan warga Kabupaten Bandung Barat ini juga rela antre demi bantuan sosial. Total warga penerima bansos tunai di Desa Padalaran sebanyak 1.377 keluarga penerima manfaat. Sebagian besar warga yang datang akan menggunakan bansos sebesar 600.000 untuk membeli sembako yang kini sedang melambung tinggi. Pembagian bansos ini merupakan bagian dari program Kemensos periode Januari hingga Maret. Ratusan petani dan polisi terlibat saling dorong saat unjuk rasa menuntut penghentian perluasan lahan. Polisi sempat berusaha untuk membuka jalan yang diblokade petani, namun ditolak hingga berujung bentrokan. Unjuk rasa digelar karena massa menilai pihak PT PN 4 melanggar kesepakatan terkait sengketa lahan. Akibat aksi ini, jalan Trans Sulawesi yang menjadi jalur utama penghubung antar kabupaten tersebut sempat macet dan lumpuh total. Menggunakan sepeda, pecalang di Bangli, Bali ini berkeliling kampung memeriksa kondisi saat nyepi. Selain mengawasi warga agar tidak keluar rumah, pecalang juga mengawasi rumah yang tengah ditinggal penghuninya untuk mencegah tindakan kriminal. 28 personel pecalang dikerahkan untuk mengamankan kampung yang dibagi menjadi 4 regu. Untuk menghormati umat Hindu Bali yang melaksanakan nyepi, umat beragama lain pun juga tidak diperkenankan keluar rumah. Inilah detik-detik petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Pusat saat mengevakuasi kucing yang terjebak di lantai 3 ruko. Untuk bisa menjangkau lokasi kucing di atas kanopi, petugas harus memanjat pagar teralis dan hanya berbekal tali pengaman. Kucing hitam peliharaan warga tersebut diketahui pemiliknya sudah hilang sejak 1 minggu lalu. Sang pemilik baru menyadari jika kucing kesayangannya terjebak di atas ruko setelah mendengar suara dari atas ruko. Puluhan WNI berhasil dievakuasi dari Ukraina. Lalu bagaimana sikap yang seharusnya diambil pemerintah terhadap perang Rusia-Ukraina? Kami akan bahas usai jeda saat lagi.